Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Puji syukur kepada Allah karena dialah kita bisa berkumpul pada siang ini. Ini udah siang kok masih pagi, Pak? Udah siang. Siang malam itu pertanda bahwa ada yang mengatur. Berarti ada Allah. Dan dia mengatur ini hanya untuk sang kekasihnya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena asbab beliaulah kita duduk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kiranya kita mengucapkan salam rindu, salam terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi Paman Birin, yang hari ini saya kaget beliau pakai sepatu. Semoga Allah memberikan sifat as-sabar kepada beliau. Innallaha ma'as sabirin. Tapi sabar itu ada dua, Paman. Ada sabar nafsiyah, ada sabar ruhiyah. Jangan minta yang pertama, mintalah yang kedua. Karena sabar nafsiyah tidak ada yang kuat. Sabar terhadap gejolak jiwa, enggak ada yang kuat. Kenapa orang mengatakan sabar kok ada batasnya? Itu sabar pada jiwanya. Karena jiwa tidak sanggup ditempa. Makanya Allah kasih puasa untuk jiwa, itu pun dikasih time, dikasih jam. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah enggak kasih 40 tahun, enggak. Ya. Namun nafs itu bandel dan dia harus betul-betul dipuasakan. Nafs ini bandel sekali. Dari awal penciptaan dia sudah sangat bandel. Maka kalau sabar, mintalah sabar ruhiyah, sabar rohani. Sabar rohani itu adalah keikhlasan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kajian Mi'rajnya, Isra Mi'rajnya ada beberapa sesi ya. Saya kasih di sini sesi pertama. Saat apa Rasulullah di Mi'raj? Dan saat apa nabi-nabi terdahulu di Mi'raj, di Isra Mi'raj kan? Itu aja dulu. Isra dan Mi'raj itu dua kejadian. Mi'rajnya 5 kali, Isra-nya sekali. Ada di hadis Imam Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar menemukan ada 5 kali Nabi naik. Kalau Isra sekali. Apakah para nabi juga pernah Isra Mi'raj? Pernah. Tapi Isra Mi'rajnya para nabi hanya dengan rohaninya. Nabiullah Musa ini yang paling terkenal ceritanya. Beliau Isra Mi'rajnya cukup di Gua Tursina. Kata Sayyidina Jibril, Musa, kamu jangan gosok gigimu. Hari ke-30 Nabiullah Musa asik. Selesai hari ke-30, dia cium bau mulutnya, kok bau. Maka dia ambil akar kayu arak namanya, yang sekarang disebut siwak. Dia gosok giginya. Dia lupa kalau Sayyidina Jibril berpesan, jangan gosok gigimu. Karena dia sedang berpuasa. Nabiullah Musa puasa 30 hari. Ada yang kuat puasa 30 hari? Nggak ada yang kuat. Maka Allah mengatakan, genapkan hai Musa, jadi 40 hari. Jadi Nabi terdahulu kesalahan kecil pakai siwak, tembusnya pakai 10 hari. Untung nggak jadi umat Bani Israel ya. Gimana kalau
anggota Paman Bir ini punya kesalahan, kita suruh puasa 10 hari, nggak makan, nggak minum. Jiwa itu kalau nggak dipuasain, nggak patuh dia. Maka itulah satu-satunya suluk nafsiyah namanya. Suluk nafsiyah. Ketika nafsiyahnya sudah oke, inilah 10 hari terakhir. Tadi Isra 30 hari, 10 hari terakhir Mi'raj dia kepada Allah. Itulah Sayyidina Musa. Kalau Nabi Adam kapan? Nabi Adam diusir, diturunkan dulu ke bumi, baru diizinkan Mi'raj. Maka terusirnya Nabi Adam dari surga bukanlah laknat, bukanlah suatu kerugian. Justru itu adalah satu keberuntungan. Karena dari awal diciptakan, Allah sudah buat pengumuman di kerajaan langit. Wahai para penduduk langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti di bumi aku akan ciptakan seorang khalifah. Berarti emang kakek moyang kita itu tidak diciptakan untuk di surga. Dia memang diciptakan untuk di bumi. Kalau beliau tidaklah tersilap makan buah yang disebut khuld, sebenarnya itu mirip seperti buah labu. Ada biji-bijinya enggak? Buah labu itu. Itu di dalam itu ada nama Paman Birin tuh. Ya, bakal jadi gubernur itu tulis di situ tuh. Ada di situ, Pak. Jadi seandainya Nabi Allah Adam tidak makan buah labu itu, kita nggak ada. Maka itu zahirnya kesalahan, tapi pada hakikatnya itu satu anugerah. Karena para nabi kalau salah, salahnya dia tobat. Kalau dia tobat, tobatnya dia naik pangkat. Seorang Bani Adam juga sama. Anak Adam itu nggak akan naik pangkat dengan banyak sholat. Manusia itu dia harus merasa hina dulu baru orang angkat. Kalau selama-lamanya taat, nanti kayak iblis. Ribuan tahun di surga, lalu merasa menjadi pemilik surga. Dan dia tidak rela ada yang lebih hebat darinya. Nah, yang punya sifat begitu, itu iblis tuh dalam dirinya, hati-hati. Ya, sifat apa? Iblis, karena iblis itu yang menurunkan karakter, namanya karakter iri dan dengki. Kalau binatang paling nafsu, syahwat, emosi, itu binatang. Nafsu, syahwat, emosi, udah, itu binatang. Tapi kalau iblis, iri, dengki, lebih bahaya mana? Iri, dengki. Kalau orang karakternya binatang paling geruduk-geruduk selesai. Tapi kalau dia karakternya iblis, syayatinul jinni wal ins, setan dari kalangan jin dan manusia, itu bisa merusak negara, bisa merusak negeri, bahkan bisa merusak alam semesta. Ini bahayanya. Sayyidina Adam terusir. Disitulah beliau kemudian sujud 40 hari 40 malam, tidak bangkit dari sujudnya. Begitu disuliskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kepala beliau sujud, ruhnya naik. Inilah mi'rajnya Sayyidina Adam. Coba lihat, kita sudah memi'rajkan Adam kita belum? Ini mi'raj Adamiyah namanya. Apa namanya? Mi'raj Adamiyah. Apa maksudnya mi'raj Adamiyah? Nabiullah Adam ketika beliau sujud, apa yang dibaca? Masih ingat? Rabbana zalamna, terus anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa apa sebenarnya ini? Ini doa yang kita sebut orang-orang yang sportif. Orang-orang yang tidak mau menyalahkan orang lain karena kesalahan dia. Bahkan dia siap menanggung kesalahan orang lain, dia pikul. Ini namanya mi'raj Adamiyah. Siapa yang punya karakter ini, karakter sportif, ruhaninya sudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru Adamnya.
sisi Adamnya yang naik. Tapi coba lihat nanti ada kesalahan, ada temuan-temuan nih di KPK, nyolain orang, nggak mau kemudian mengakui sendiri. Hati-hati ya, sebelum keluar akui dulu di dalam biar diberesin. Jangan kayak main bola pingpong ya. Ini karakter Adam ya. Nabi Adam mengerti karakter ini. Ini yang turunnya dari si Habil ke Qabil, yang membunuh siapa? Qabil dan Habil dapat syariat dari Nabi Adam. Apa syariatnya? Serahkanlah sesajian. Maka sesajian itu syariat orang terdahulu. Kemana ditaruh sesajiannya? Ke gunung. Untuk siapa? Untuk makhluk yang ada di alam semesta. Maka sesajen itu syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Tapi tidak berlaku di zaman ini. Di zaman ini kalau mau sedekah alam, sedekah aja, nggak usah disebut sesajen. Ya. Ini sebenarnya akarnya. Kan lagi ramai sesajen kemarin ditendang, ya. Nabiullah Adam suruh kok Qabil Habil, kamu serahkan yang terbaik dari makanan yang engkau punya, serahkan, bersedekahlah untuk alam. Maka si Qabil mikir, paling juga yang busuk-busuk mau. Ini hati-hati, yang suka ngasih makanan busuk ke ikan, makanan busuk ke kucing, itu kucing nandain tuh, tuan busuk katanya. Serius. Bapak ibu kira kucing gak punya ruh? Dia punya ruh. Bedanya akalnya gak ada. Makanya malu-malu kucing namanya. Itu dulu kucing itu dia ruh dulu. Sebelum kita diciptakan di sini dia dulu ruh. Tapi waktu dia bersaksi kepada Allah, dia tidak berpikir saat itu. Maka Allah ambil akalnya. Jadi dia gak berhasil di alam ruh. Mi'rajnya gak berhasil, maka lahir-lahir jadi Allah tiupkan bukan jadi jasad manusia, tapi jadi masih mending jadi kucing, gak disiksa nanti di akhirat. Ada orang lahir tubuh manusia karakternya kucing, lahir manusia karakternya babi. Ulaika kal an'am, mereka itu hidupnya kayak binatang ternak, nafsu, makan, duit. Tuh jangan kurang ngeluh ya. Telat ngeluh, loh kapan sabarnya? Berarti belum mi'raj secara adamiah, Adam. Maka saya mengimbau kepada bapak ibu ini kan abdi negara. Negara ini milik Allah, benar nggak? Jangan pandang ini milik presiden, milik pak gubernur, enggak. Ini milik Allah. Ya. Al-ard itu bumi ini yarithuha, ya. Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang salihin. Ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas. Maka yang akan menguasai bumi secara batin itu orang-orang soleh. Soleh itu bukan banyak sholat, bukan banyak zakat. Soleh itu yang lahir batinnya sama, zahir dan batinnya sejalan. Itu disebut salaha. Salaha artinya berkesesuaian, gak tabrakan zahir dan batinnya. Maka bapak ibu ini yang betul-betul Allah amanahi ini pasti orang-orang yang kolbunya dan zahirnya berkesesuaian. Insya Allah. Ini namanya mi'raj adamiyah. Ketika beliau mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah kami yang salah. Nabi Adam tidak ngomong, ya Allah saya terusir ini karena si iblis laknatullah. Enggak ngomong gitu. Ini bapak-bapak nih kalau lagi ada masalah jangan lempar ke orang, ibu ya. Kalau ibu-ibu bapak nih ngomong di sidang nih sama paman bir ini kenapa ini gagal? Kalau saya dia gak hadir satu tuh. Nah, itu iblis itu dalamnya tuh ya. Kalau mi'raj Adamnya sudah sahih, sudah benar, dia bilang
mohon maaf, minta ampun kami kepada Allah. Gimana kata orang sini? Ulun ya. Ulun mohon ampun kepada Allah, ulun mohon maaf kepada Tuhan. Ini kesalahan ulun. Itu baru sudah jadi Adam tuh. Ya, baru sah keturunan Bani Adam. Jadi gimana cara sahih registrasi sebagai Bani Adam? Jadi harus diregistrasi, Pak. Biar nggak jadi ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Supaya nggak masuk ke barisan binatang ternak berwajah manusia, gimana? Kalau ada kesalahan, pikul sendiri, sportif mengaku, sujud kepada Allah. Itu baru benar tuh Mi'raj Adamiyah. Jadi Nabi Adam pun Mi'rajnya ketika sujud turun dari jannah, surga. Kalau beliau masih di surga, ya nggak Mi'raj. Karena Mi'raj ini kan naiknya ke surga, maka harus turun dulu. Orang kalau biasa hidup enak, harus dikasih susah dulu baru tahu bahwa hidup dia enak. Berpuluh tahun kita hidup tanpa pandemi, kita merasa itu nggak nikmat, padahal itu nikmat. Maka Allah murka, Allah ingatkan kita supaya bahwa satu hari sebelum pandemi itu nikmat sekali. Sekarang sudah pandemi, kemana-mana harus jadi ninja ya. Mau senyum, apa yang dilihat Pak? Ayo senyum Pak. Ibu senyum. Saya nggak ngerasa Bapak Ibu senyum. Ayo senyum lagi. Ya, nggak kelihatan senyumnya. Tapi ini takdir kita sudah. Kita terima, kita ridho kepada Allah. Betapa aneh orang percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam. Kalau Nabi Musa tadi apa? Kenapa dua nabi ini yang saya sebutkan? Karena dua nabi ini pernah berdebat. Sudah pernah dengar ceritanya? Mungkin yang sudah sering nonton Thariqat al-Yutubiyah. Jadi dalam Sahih Bukhari itu Nabiullah kita, Nabiuna Muhammad, itu Allah putarkan sejarah masa lalu ke beliau ya. Terlihatlah sedang berdebat Nabi Musa dengan Nabi Adam. Kata Nabi Musa, ini toh kakek kami yang bernama Adam itu, yang karena dia kami terusir dari surga. Kata siapa? Nabi Musa. Dia nggak tahu kalau babeh Adam ini jago debat. Jangankan Nabi Musa, malaikat aja kalah. Apa kata Nabi Adam? Ini cucuku yang katanya bisa ngomong sama Allah tapi nggak ngerti masalah takdir. Maka kata Nabiuna Muhammad SAW, Nabi Adam menang telak dari Nabi Musa, wajar. Yang bisa mengalahkan Nabi Adam cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Adam sudah bermahar nikah kepada Sayyidatuna Hawa dengan bersolawat kepada beliau. Oh, ini menang telak sudah. Benar gak tuh? Jadi di darah kita ini Bapak Ibu ada keberkahan solawat Nabi Adam kepada Nabi Muhammad untuk dapat menyentuh Sayyidatuna Hawa. Jadi solawat itu bukan kewajiban lagi. Solawat itu adalah diri kita. Karena solawat itulah kita ada ya. Kalau bukanlah karena yang disolawatkan kita nggak sah. Itulah makna kalam-kalam ilhami yang muncul di kolbu para wali. Kalau bukanlah karena engkau wahai Muhammad, tidak adalah aku ciptakan alam semesta. Itu bukan hadisnya. Itu kalam ilham turun ke kolbu para wali. Ini yang dulu pernah dikaji oleh guru-guru kita di negeri ilmu yang belakangan kita sebut kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Udah jam 1 Pak Mandiri. Habis ini katanya ke Raudhah ya. Apa namanya? Skumpul ya. Ini waktunya udah habis belum? Udah ya? Dikit lagi. Ada satu nabi lagi yang terkenal,
semuanya dimulai dari masalah. Gelarnya Zunnun, Nabi. Ini bukan Zunnun al-Misri, ini Zunnun an-Nabi. Nama kecilnya Yunus. Masih ingat? Beliau punya umat, nggak bisa dibentuk, ngomel. Kalian susah amat jadi manusia, nggak bisa diajak kenal Allah, kenal Rasulullah. Ya udahlah, gak usah dakwah, ribet. Nah, ada kan pengurus masjid begitu, susah amat ngurus masjid kecil begini. Ya udah gue mundur. Nah, ini ciri-ciri Nabi Yunus belum di Mi'raj. Ini namanya Mi'raj Yunusiyah. Ada nama Mi'rajnya? Nanti ada buku Pak, saya tulis. Mi'raj, Asrar Mi'rajil Anbiya. Kalau dulu Imam Ibn Arabi nulis Fusus Al-Hikam, nanti saya tulis insyaallah Asrarul Hikam An-Nabawiyah. Isinya tentang Mi'raj para nabi. Insyaallah ya. Ini baru insyaallah ya. Karena kapan mau nulisnya nih? Ngomeng terus Pak. Mungkin sekarang wazifahnya, tugasnya adalah menjelaskan. Semoga nanti ada waktu saya bisa nulisnya. Sayyidina Yunus sebelum di Mi'raj ngomel, nyalahin umatnya ketika tidak mau dengar. Lalu kesalahan fatalnya apa? Untuk seorang biasa nggak apa-apa, Bapak kalau mundur ngurus masjid nggak dosa. Dakwah di satu kampung nggak dengerin, mundur nggak dosa kalau seorang mukmin biasa. Tapi ini seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang bukan kesalahan bagi orang biasa dianggap salah. Makanya dosa nabi itu bukan dosa. Dosa nabi itu cuma masalah adab. Apa kata Nabi Yunus? Kalau begini susah amat di manusia diatur. Urus saja sendiri. Kabur. Kabur naik apa dia? Naik kapal. Tapi karena beliau membawa beban, karena beliau seorang nabi, beban itu sudah menjadi zahir badannya. Itu beban sekampung ada di badan dia. Naik kapal, langsung kapalnya oleng. Itu aneh kan? Itu sebenarnya bagian dari mukjizat beliau. Tapi dilihat badan Nabi Yunus ini kurus, kok oleng. Maka sang nahkoda membuat semacam apa tuh namanya, undian. Siapa yang kena undian dilempar. Dibuat undian pertama terakhir ke Nabi Yunus. Si nahkoda kenalnya orang soleh, badannya kurus, gak mungkin dia yang memberatkan kapal. Yaudah pulang, putar. Di dalam itu ada sekitar 40. Terakhir tetap ke Sayyidina Yunus. Gak percaya juga, ulang lagi ketiga, masih ke Sayyidina Yunus. Maka kata nahkoda, mohon maaf Tuhan, walaupun badan engkau kurus, wajah engkau wajah orang soleh, mohon izin, hasil kesepakatan bersama, engkau dibuang ke laut. Beliau bengong, gak bisa lari ya. Lari dari darat ke laut, di laut ternyata Allah kemudian kerjai. Tapi Allah jika mengerjai seorang hamba, itu adalah cara sayang Allah kepada hamba. Maka ini buruk secara zahir, dibuang ke laut ini buruk secara zahir, benar gak? Coba nih, Paman Birin saya ajak ke laut. Di tengah-tengah saya bilang, Paman, turun. Wah, bisa stres itu. Tapi untuk Nabi Yunus itu sebuah keberkahan. Kalau nggak ada kejadian pelemparan, maka beliau tidak akan bersuluk 40 hari. Mi'raj Yunusiyah. Saya sebut suluk nuniyah. Nah, ini namanya. Apa nama suluknya? Suluk nuniyah. Nanti Buya Musa tolong dicatat itu ya, biar dijadiin buku ntar. Suluk nuniyah. Nun itu sesuatu yang jauh sekali. Tapi nun itu adalah nur. Masuk ke dalam, Allah kirimlah ikan. Ikan itu kan bertasbih, dia mendoakan semua pendakwah.
Jadi saya ini kalau tulus kepada Allah, saya didoakan ikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mimpin negara nih, mimpin negeri ini, tulus didoakan yang di langit sama yang di bumi. Bedanya, kalau orang yang alim dan mengajar, ikan aja ikut mendoakan. Kalau Bapak nggak masuk. Kecuali jadi orang alim dulu. Mau ngajar atau nyokong orang alim, masuk dia. Masuk dapat doa dari mereka. Maka ikan tahu. Disebut al-hut, ikan yang besar sekali. Langsung dia nangkap. Ditangkap, gelapnya bukan main. Ya, perut ikan ada lampunya nggak? Ada lampunya. Ya, berlendir, nggak bisa ngelihat apa-apa. Di saat itulah Nabiullah Yunus, nun yang ada dalam dirinya, nur itu kemudian hidup. Itulah yang disebut Zunnun, yang mempunyai nur Muhammad di dalam dirinya. Itulah yang bercahaya. Itulah yang kemudian membimbing lisannya mengatakan La ilaha illa anta. Setelah itu ada doa yang dibaca oleh Nabi Adam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama gak dengan Nabi Adam? Rabbana zalamna, ya Allah aku yang salah. Inni kuntu, sungguh akulah yang zalim ya Allah. Bukan umatku yang bodoh, bukan umatku yang tuli. Aku yang gak becus ngurusin umat. Maka pemimpin umat, pemimpin negeri, jika umatnya salah, dia salahkan dirinya. Maka orang ini sudah sah menjadi pewaris Mi'raj Yunusiyah. Suluknya suluk nuniyah. Amalkan la ilaha illa anta 40 hari 40 malam. Itu zikirnya, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kun subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inilah Mi'rajnya, Isra'nya di sini diperjalankan ruhaninya oleh Allah. Kata subhana menunjukkan perjalanan yang hebat. Inni kuntu minaz zalimin, ada pengakuan. Maka para nabi sukses jadi nabi karena dia mengaku salah. Jika ingin jadi pewaris para nabi, mulailah mengakui kesalahan di hadapan Allah. Jika ingin menjadi pewaris para rasul, mulailah mengaku sportif di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan. Allah bukakan ya. Tuh 3 tuh Mi'raj ya. Ini saya bingung tadi mau ngaji apa ya. Tawasul aja Pak para nabi. Turunlah ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan diamalkan 2 doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ini boleh dibaca di salat taubat saat sujud. Ini enggak bid'ah. Jadi selesai kita baca subhana rabbil ala wa bihamdi, baca ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan ya Allah yang salah kami. Kami banyak salah setiap hari. Yang kami harap cuma ampunan Engkau. Allah kan Maha Pengampun, gak usah khawatir. Ya. Dan yang kedua, kalau Nabi Adam, kalau Nabi Musa la ilaha illallah zikirnya, itu udah biasa. Kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta. Ada rahasia di lafaz anta, tapi tidak mungkin kita jelaskan sekarang. Kalau syukur, kalau mujur, kalau beruntung, kita jelaskan nanti ya. Jadi ketika para nabi bersuluk bermi'raj, mereka bawa oleh-oleh, yaitu zikrullah dan kebeningan qalbu, pengakuan kesalahan, pengakuan dosa. Inilah prinsip kewalian. Mengakulah berdosa, mengakulah salah, maka siap-siap engkau akan jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini diridai oleh Allah. Semoga ruhani kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Jika umur panjang kita membersamai imam akhir zaman yang dia ruhaninya dan fisiknya juga diislah dengan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Untuk semua yang bekerja untuk negeri ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Salam cinta hormat dari saya. Selamat bekerja, selamat jadi orang yang amanah dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikianlah mau'izatul hasanah kita ikuti bersama. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menjadi pedoman dan terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah kita ikuti doa, dan doa ini kami mohonkan sekali lagi